Hai guys, selamat datang di program baru aku. Di channel aku tentunya Christina Nara, yaitu program Cerita Hidupku. Nah, di program kali ini kita bakalan denger nih cerita dari sahabat kita, dari rekan kita, yang pastinya bisa memberkati dan menginspirasi buat kita semua ya, sahabat-sahabat online-nya Christina Nara nih. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, kedatangan anak Tuhan yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Kira-kira siapa? Pasti penasaran kan? Yuk kita lihat profilnya. Nah, halo Mas Yo, selamat datang. Kita ini dulu ya. Selamat datang di program baru aku nih, Cerita Hidupku. Thank you banget udah meluangkan waktunya buat mau berbagi lah kisah sama teman-teman onlineku di sana gitu. Nah, yang aku tahu nih Mas Yo tuh kan, aku kenal Mas Yo tuh udah dari kecil ya, dari sekolah minggu. Nah, yang aku tahu tuh Mas Yo lahir dari keluarga yang suka pelayanan, nyanyi iya, gitar iya, dan segala macamnya lah. Mas Yo dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu. Boleh nggak sih berbagi sama kita, berbagi kisah hidupnya Mas Yo ke kita semua gitu, ya? Sehingga tuh hidupnya Mas Yo tuh bisa berdampak bagi semua orang, bisa membawa berkat buat semua orang gitu. Boleh nggak Mas kesaksian sedikit buat kita semuanya? Ya, terima kasih buat teman-teman saya sudah diundang di channel ini buat Nara. Ya, kalau hidup di keluarga pelayanan sih, ya cuman mungkin karena bapak saya belum percaya sama Tuhan, mungkin masih on progress sekarang ini ya. Dan ibu saya memang pelayanan di musik. Ibu saya, kalau Nara sering lihat di Ryan tuh sering main icik-icik, ya berawal dari itu, dari hal enggak yang bukan yang main gitar gitu, enggak, tapi dari yang kecil saya pun belajar dari ibu saya. Kakak saya yang dulu ngajarin saya gitar, sekarang kakak saya belajar sama saya gitar juga. Dan itu mulai dari hal yang paling kecil sebenarnya. Kalau pelayanan kita enggak harus yang langsung kita di panggung, harus di mimbar, enggak seperti itu. Buat saya sedikit banyak pun pelayanan yang kita terima harus kita lakukan dengan luar biasa, harus kita lakukan dengan sama, setia. Kalau kita pelayanan satu, misal pelayanan kita kasih A, pelayanan misal main gitar, ada yang komen gitarnya fals nih, mainnya fals gak baik, akhirnya kita sakit hati terus kita keluar, itu gak akan membuat kita maju, malah semakin membuat kita jadi mundur. Yaitu berawal dari hal-hal yang kecil-kecil aja, nggak usah yang dari langsung besar gitu, enggak. Karena Tuhan mempercayakan kita itu bukan dari hal yang langsung besar, tapi dari hal yang kecil terlebih dahulu. Kalau memberkati sih, puji Tuhan kalau banyak terberkati, dan saya pun juga masih belajar dari orang-orang yang memberkati saya juga. Dari ibu saya, dari kakak saya, terus dari orang-orang sekitar, dari teman-teman pelayanan saya belajar. Dari teman-teman muda yang mereka sekarang sudah mulai aktif di pelayanan. Dari Nara juga, yang tetap stay walaupun di Cina sana, tetap berjuang melayani, tetap berusaha melayani. Pokoknya selama kita dikasih kesempatan, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan itu, karena kesempatan nggak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya. Nah, gitu biasanya sih. Untuk anak-anak muda sendiri nih, yang kayak ya kita tahu lah, anak-anak muda itu pasti banyak lah di dunia sekuler. Kalau misalnya di dunia sekuler kita main band aja jago, tapi kadang di gereja kita belum mau ambil alih nih dalam pelayanan. Itu menurut pandangan Mas Yo gimana sih kayak gitu? Iya, sebenarnya kembali ke kerendahan hati kita ya. Kalau kita bicara tentang sekuler, itu tempatnya kita mengutarakan bagaimana kehebatan kita di dunia sekuler. Saya pun pernah dulu ikut parade band, ikut kompetisi band, pernah, karena itu menunjukkan skill, kekuatan kita, kehebatan kita di dunia musik. Dari tahun berapa tuh? Aduh, SMP tahun berapa saya lupa, karena SMP saya cukup lama, itu 5 tahun. Ya, dulu pokoknya kalau di dunia sekuler dibandingin dengan dunia pelayanan nggak bisa. Karena di sekuler itu kita bisa bermain ego, kita mau menang sendiri, kita mau menonjol sendiri bisa. Tapi di dunia rohani, di dunia pelayanan kita nggak bisa. Kita harus jadi satu tim. Kita nggak boleh saling menonjol, ini nggak boleh hebat gitarnya, drumnya nggak boleh. Pokoknya kita harus membuat harmonisasi dalam musik. Kalau di musik pun di pelayanan kita nggak bisa yang
aku hebat kok, kamu harus ikut aku, nggak bisa. Nah, kita perlu kerendahan hati. Dimana kalau kita yang memang kita merasa kita harus jago, kita harus banyak belajar dari orang-orang yang mungkin yang apa ya, yang mungkin oh iya ternyata dia jagonya di bidang A, kita di bidang B. Ya kita belajar, nggak usah malu, nggak usah takut kita bertanya. Nggak usah iri-irian gitu. Betul. Berarti ya. Pokoknya kita yang penting pokoknya kita belajar aja lah, belajar. Apapun kritik yang kita terima, kita buat untuk kekuatan buat kita. Jangan dibuat untuk seolah-olah menjatuhkan kita, enggak. Karena mereka mengkritik berarti mereka sayang sama kita. Benar. Berarti harus punya kerendahan hati ya yang utama ya. Betul, kerendahan hati itu yang paling utama. Karena kalau nggak ada kerendahan hati, saya jamin kita akan kalah sebelum kita berperang. Bener banget ya. Luar biasa sih. Itu dari segi pelayanan Mas ya, berarti Mas udah jatuh bangun berulang kali ya dalam di hal-hal seperti ini, udah jatuh berulang kali, dan puji Tuhan masih tetap tough sampai sekarang. Dan ini yang bisa kita contoh semua ya teman-teman. Nah, dari buah pelayanan Mas Yo nih yang aku tahu, Mas Yo sekarang udah berkeluarga, udah punya anak, dan diberkati Tuhan dengan luar biasa dalam pekerjaannya. Luar biasa bukan? Dan satu hal sih, itu pasti ada satu yang bikin Mas Yo semangat. Kira-kira apa sih Mas? Ya itu tadi sih, kalau saya sih apapun yang saya dapatkan sekarang, saya bisa punya keluarga, saya bisa menikah, sudah punya anak dengan wajah yang ganteng, yang Tuhan ngasih sehat gitu ya, itu pun nggak pernah luput dari namanya Yesus. Sudah itu, pokoknya selama kita ingat kepada siapa yang memberi kita berkat, ingat kepada siapa yang memberi kita hidup, kita pasti akan mengucap syukur sama orang itu. Kita misal Nara, suatu saat nanti Nara dikasih mobil sama seorang yang Nara nggak kenal, atau mungkin bahkan kenal. Saya yakin Nara pasti akan berusaha bagaimana caranya untuk membalas budi orang tersebut. Benar, iya benar. Kembali dalam hidup kita dikasih berkat sama Tuhan, kita dikasih hidup sama Tuhan, dikasih keluarga yang memberkati kita pasti akan mengucap syukur sama Tuhan. Betul. Dan pastinya ketika kita melihat oh iya ini semua kalau nggak ada Yesus kita nggak bisa, kalau nggak ada Tuhan mungkin hidup kita akan lebih berantakan dari ini. Mungkin kita berantakan ya hari ini ya, mungkin ada yang berantakan, teman yang mungkin lagi susah, lagi ada permasalahan, tapi ingat ketika kita ada Yesus, kita harus ingat siapa yang memberi kita berkat sampai sekarang. Saya pun mengucap syukur sama Tuhan. Saya masih bisa bekerja di tempat saya sekarang, sudah saya merasakan prestasi yang Tuhan kasih dalam pekerjaan saya, di mana orang lain mungkin belum bisa mendapatkan, saya sudah mendapatkannya, sudah merasakannya, sudah menikmatinya. Saya melihat oh iya, ini ada Yesus yang membuat saya menjadi seperti ini. Dulu kalau saya melihat pelayanan saya yang dulu, ya baju ala kadarnya, seadanya, bahkan udah bertahun-tahun saya pakai berkali-kali. Tapi puji Tuhan, saya setiap kali Tuhan saya pengen beli ini, Tuhan pasti kasih, Tuhan bahkan lebihkan apa yang saya inginkan. Ya sampai sekarang pun masih bergumul juga untuk berkembang lagi dalam pelayanan. Jadi jangan cuma stuck sampai di sini aja. Benar. Jadi intinya jangan cepat puas ya Mas ya. Betul. Kalau kita mau merendahkan hati, kita terus berpegang terus sama Tuhan, Tuhan pasti akan tambahkan terus buat kita. Nah di pekerjaan sendiri gimana Mas? Kalau di pekerjaan sih puji Tuhan ya. Mungkin bisa saksiin sedikit gitu hal yang bisa bikin kita terinspirasi gitu, bisa jadi berkat buat kita juga gitu. Iya teman-teman, jadi kalau saya di pekerjaan, saya mungkin tergolong yang paling junior di antara semuanya, karena saya masuk itu baru 2 tahun ini, dan teman-teman saya rata-rata itu udah berpengalaman di bidang itu selama 12 tahun, ada yang udah 6 tahun, ada yang di atas itu. Dan menurut saya sih, saya pribadi dan menurut teman-teman saya termasuk pemain baru di situ. Karena untuk menjual produk yang saya jual itu, truk yang harganya ratusan juta itu kayak menjual rumah, jadinya itu kayak jodoh. Kalau jodoh dapat unitnya, kalau nggak jodoh ya sudah gitu ya. Dan itu buat saya tantangan karena apa? Kita belajar seperti yang Yesus ajarkan, bahwa kalau kita mau setia dalam perkara kecil, kita akan diberikan perkara yang lebih besar. Seperti pekerjaan saya dulu cuma jualan TV, cuma kulkas gitu. Tapi saya pengen Tuhan, saya nggak pengen cuma kayak gini, saya pengen yang lebih Tuhan. Artinya Tuhan akan berikan tantangan kita yang lebih, tapi dengan caranya Tuhan. Apa yang Tuhan kasih sama saya pun saya akan perjuangan, saya harus bisa dan saya harus melewatinya. Dan puji Tuhan ketika saya melewatinya, saya bisa naik grade yang mungkin teman-teman saya pun untuk naik ke grade itu susahnya minta ampun, tapi Tuhan izinkan di tahun ini. Ya walaupun ada corona ya, sebenarnya saya pengen lebih berjuang lagi untuk dapat prestasi yang lebih tinggi lagi. Cuman karena ini masih corona ya sudah, ini masih jalannya Tuhan ya, saya nikmati aja. Dimana orang lain penghasilannya sekarang dibagi 2, masih dibagi lagi gitu loh. Tapi puji Tuhan, posisi saya mungkin sekarang penghasilannya dibagi 2, cuman itu cukup banget buat keluarga saya dan saya. Dan itu yang membuat saya selalu bersyukur sama Tuhan. Oh iya, ketika saya ditaruh Tuhan di tempat ini, Tuhan pastinya akan menaruh hal yang luar biasa. Dan ketika saya ada tempat ini,
saya pun juga akan menikmatinya. Hal itu hal yang luar biasa itu sih. Bahkan kayak yang kalau misalnya berkat cukup untuk satu orang nih dulu waktu Mas Yo single. Sekarang Mas Yo udah berkeluarga juga puji Tuhan cukup kan Mas, puji Tuhan ya. Luar biasa. Itulah teman-teman singkat dari kesaksiannya Mas Yohanes yang bisa membuka mata kita bahwa ketika kita punya kerendahan hati, kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, percaya berkat yang Mas Yo terima pasti akan teman-teman terima juga ketika teman-teman mau terus mengandalkan Tuhan. Mungkin di akhir video kita ini mungkin ada kalimat ya Mas, atau ayat yang menjadi pegangan Mas Yo, atau mungkin lagu yang bikin Mas Yo ada sampai hari ini gitu. Iya. Ini ayat yang selalu saya pegang ketika saya pertama kali pelayanan di SIL sekolah minggu. Saat itu tuh saya dapat bingkisan dari sekolah minggu yang di dalamnya ada mug, ada amplop yang berisi ayat Alkitab di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah itu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat ini saya pun belajar memotivasi diri saya bahwa oh iya ini benar ya, apa yang kita cari di hidup kita. Kita butuh pekerjaan, kita butuh kuliah, kita butuh usaha. Kita harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus cari Tuhan dulu, supaya apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan menambahkannya, bahkan melebihkannya. Bukan hanya satu, tapi semua yang kita butuhkan. Jadi hidup saya pun juga bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi, sudah memberkati. Buktinya sekarang pun saya masih bisa hidup, masih bisa melihat anak saya bertumbuh, istri saya juga bertumbuh. Maksudnya udah bertumbuh juga, maksudnya hidup saya, dan puji Tuhan saya bisa menikmati semua karena kemurahan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tetap punya kerendahan hati dan terus andalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa buat kamu. Amin. Thank you banget Mas Yo sekali lagi udah mau gabung di channel aku, di Cerita Hidupku, di program terbarunya Christina Nara. Dan oh ya teman-teman, jangan lupa Mas Yo juga punya channel YouTube juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman, komen juga. Pastinya video-video di channelnya Mas Yo juga memberkati banyak orang ya. Ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Christina Nara supaya lebih memberkati lagi, lebih banyak subscribernya. Artinya ketika nanti udah jalan ascensinya pasti juga akan memberkati teman-teman juga. Amin. Oke. Thank you teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati Mas. God bless all. Bye bye. See you di video selanjutnya.